rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Beliau yang mau menyampaikan. Tapi nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Keadaan korban gimana Pak? Iya, Pak Pram. Tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa tidak? Ya, beberapa korban saya ngobrol. Tapi terus terang yang saya ajak ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi. Tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan. Ya. Tapi Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban? Iya. Oke. Untuk saat ini ada? Belum? Ya, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Nanti tanyakan. Pak Kapolda, sedikit saja untuk menjawab ke pertanyaan dari masyarakat, apakah ini bukan aksi dari terorisme? Ke depan, Pak. Nanti akan saya sampaikan ya. Ke depan kamera, Pak. Saya sampaikan bukan sekarang. Ini masih pendalaman, anggota kami sih di lapangan. Ya, artinya juga ini tidak menjadi isu liar di masyarakat, Pak. Ini dijelaskan dulu apakah ini aksi terorisme atau bukan. Nanti akan dijelaskan kalau setelah tim di lapangan menemukan semua bahan dan data yang kita sampaikan. Itu ya, jelas ya. Sudah ada penambahan korban ya Pak? Apakah sudah ditemukan Gimana? terduga pelaku? Nanti akan saya cek lapangan ya, ke penyidik saya semuanya. Berarti sekarang korban sudah penambahan? Gini. Nanti semua itu kita kan nggak bisa langsung ini. Saya ada di sini posisinya. Anggota saya sudah sterilisasi, Gegana di sana sedang dapat di lapangan di TKP. Dan anggota saya sebagai di lapangan. Nanti akan kita rapatkan dulu. Hasil rapat itu kan kami sampaikan semua, ya. Nanti ya. Oke. Ya, makasih ya. Bapak-bapak, terima kasih. Dan sampai gua live. Brengsek handphone semuanya nih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan semua biaya perawatan di rumah sakit manapun akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh 55 korban tadi diupdate kembali oleh Kapolda Metro Jaya. Total korban terluka menjadi 55 orang dan dimanapun mereka dirawat, untuk penanganannya sampai sembuh itu akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan arahan ini tadi sudah disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga Wali Kota terkait agar segera bisa dilaksanakan. Pemprov pastikan akan memberikan pelayanan terbaik karena ini juga adalah merupakan bentuk duka dari Pemprov DKI Jakarta atas ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta yang menyebabkan 55 orang luka. Sementara kalau dari Kapolda Metro Jaya tadi masih belum mau membeberkan lebih lengkap karena proses penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan apakah ini aksi teror atau bukan, barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan, semuanya akan diramu terlebih dahulu, didalami untuk nantinya kepastian akan bisa disampaikan lebih lengkap kepada publik. Kapolda Metro Jaya mengupdate jumlah korban akibat ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi 55 orang. Sejauh ini 55 orang ini dirawat di 2 rumah sakit. Sejumlah barang bukti di lokasi kejadian seperti senjata, bom molotov dan tas disita. Perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui apakah ledakan ini disebabkan karena kesengajaan atau tidak. Tapi dugaan sementara yaitu karena aksi teror. Namun targetnya bukan anak-anak sekolah.
Dugaan sementara memang ini aksi teror, Mbak Ivo. Saya meyakini target utamanya bukan anak-anak SMA itu. Bukan anak SMA Negeri 72. Jadi kalau memang ini benar aksi teror, maka analisa awalnya adalah pelaku transit di SMA itu. Transit itu bisa saja dia berhenti untuk beribadah atau yang lain. Terburu-buru, tergesa-gesa melarikan diri, lalu dia meninggalkan amunisinya dan melarikan diri ke belakang. Sekali lagi ini masih menunggu. Yang kedua memang terjadi ledakan dulu. Bisa dilakukan karena tidak sengaja, itu ada detonator switch namanya. Kalau dilihat dari foto, itu bisa terpencet tidak sengaja oleh tekanan tubuh. Bisa juga bomnya itu fragile dan dia meledak karena panas, karena suhu. Garis polisi sudah dipasang di area yang menjadi tempat kejadian perkara. Dan salah satu saksi mata yang merupakan guru sekolah mengatakan ledakan terjadi saat dia dan siswa sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid. Ia bersama siswa pun sontak menyelamatkan diri. Saat kejadian terdengar 2 kali ledakan di dalam dan di luar sekolah. Jumat lagi sholat Jumat di depan barisan paling depan, terus ada ledakan gitu. Tiba-tiba ledakan pas mau komat, jam 12 tadi ya, jam 12. Pas jam 12 mau komat ya. Komat, udah setelah itu langsung kabur, langsung lari menyelamatkan diri gitu. Dua ledakan, yang satunya di dalam masjid ya. Yang satunya di luar, ya satu di dalam ya tadi itu. Nah, gitu. Itu. Jadi ledakannya ya lumayan gitu. Itu langsung kabur, langsung saya keluar, langsung dorong anak-anak semua pada keluar, langsung pada menyelamatkan diri gitu. Kita menuju ke tempat kejadian perkara di SMA N 72 Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Aufa Farid. Eril, selamat petang. Informasi terbaru apa yang Anda tangkap di sana dan bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, Cindy dan saudara, memang saat ini masih di depan SMA Negeri 72 Jakarta. Situasi di sekitar lokasi ini masih dipenuhi dari petugas polisi, lalu kemudian juga dari Damkar hingga TNI. Ini sudah cukup banyak, yang dimana memang saat ini area masih tidak diperbolehkan untuk masyarakat sekitar untuk masuk karena masih dalam daerah steril, yang dimana sebelumnya juga saya melihat dari Nafis, kemudian juga dari Puslapfor ini masuki dari tempat dari SMA 72 Jakarta ini. Dan selain itu juga untuk di dalam tersebut masih disterilkan sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan. Dan sebelumnya juga dari Gubernur DKI Jakarta ini sudah meninjau dari titik lokasi, yang dimana sebelumnya juga saya sempat wawancarai dari guru yang dimana ia juga berada di titik lokasi kejadian, yaitu berada di dalam masjid, yang dimana ia mendengar ledakan tidak hanya sekali saja namun beberapa kali pada beberapa titik, yang dimana ia mengatakan memang saat itu kejadian tengah sholat Jumat sekitar jam 12 lewat, yang dimana saat kejadian memang banyak siswa dan guru yang berada di masjid tersebut. Dan selain itu juga memang dari Kapolda mengatakan setidaknya ada 54 orang yang menjadi korban dari ledakan tersebut. Namun memang hingga saat ini kami masih belum mengetahui apakah ada tambahan atau seperti apa. Namun memang beberapa sudah dilarikan ke rumah sakit sekitar, yang dimana korban-korban lainnya sudah diungsikan. Beberapa ada yang di pos kamling, yang dimana berada di sekitar dari titik lokasi kejadian tersebut. Memang kejadian ini berada di jalan, maksud saya adalah berada di komplek TNI AL, yang dimana kejadian tersebut terjadi pada jam 12 siang. Namun hingga saat ini memang kami masih menunggu konfirmasi yang dilakukan, karena masih dilakukan investigasi mendalam dari pihak polisi. Cindy. Bisa Anda gambarkan juga pengamanannya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan secara visual seperti apa?
Ya Cindy, memang jika dilihat ini berada di jalan yang cukup kecil ya Cindy, hanya dapat dilalui untuk 2 kendaraan, namun dari titik masuk sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya memang sudah ditutup atau disterilisasi, baik dari kendaraan tim Gegana, lalu kemudian juga polisi, bahkan saya melihat ada beberapa ambulan yang disiagakan di titik lokasi ini untuk mengantisipasi, karena memang dari tim Gegana Brimob ini sudah berada di titik lokasi. Namun jika dilihat memang saat ini berada di depan gerbang ini sudah diamankan dari Gegana, lalu kemudian juga dari TNI AL yang berjaga di depan, Cindy. Selain itu juga untuk akses masuk ke dalam hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki wewenang seperti TNI ataupun polisi yang berada di dalam, Cindy. Kalau untuk keluarga semuanya diarahkan untuk langsung ke rumah sakit, atau kalau ada keluarga yang masih mau mendapat informasi soal anaknya bisa diarahkan kemana, Eril? Ya Cindy, memang tadi saya sempat melihat ada beberapa orang yang mengaku sebagai keluarganya mencari anaknya, namun memang untuk mereka yang tidak begitu menjadi korban karena kejadian ini terjadi di masjid. Untuk siswa-siswa lainnya ini ada beberapa yang sudah diungsikan untuk ke gedung serbaguna yang berada tepat beberapa meter di sebelah kiri saya ataupun pos kamling. Selain itu juga untuk mereka yang menjadi korban ini ada beberapa yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Cempaka Putih, Cindy. Jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Aufa Fahri, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali.